Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi berjumpa dengan saya Bapak Abdullah dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab yang ke-6, yaitu iman kepada qada dan qadar. Mari kita mulai pembahasannya. Baik, peserta didik sekalian, pembahasan kita kali ini yaitu bab yang ke-6, iman kepada qada dan qadar. Adapun indikator pencapaian yang kalian harus capai dan kalian harus kuasai, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasikan satu dalil naqli dan juga akli terkait iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjelaskan makna iman kepada qada dan qadar. Yang ketiga, membedakan antara qada dan qadar, takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Yang keempat, membedakan antara takdir, ikhtiar, dan juga tawakal. Yang kelima, kalian bisa mengevaluasi tanda-tanda penghayatan dan hikmah terhadap iman kepada qada dan qadar. Yang keenam, menyajikan makna sikap optimis, ikhtiar, tawakal sebagai perwujudan iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, kita akan bahas pengertian iman kepada qada dan qadar. Ya. Kita mengetahui bahwa iman kepada qada dan qadar termasuk rukun iman yang terakhir, yaitu yang keenam. Iman kepada qada dan qadar, ya, kita berarti meyakini, mempercayai terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meyakini bahwa adanya ketetapan Allah yang berlaku atas seluruh makhluknya, baik ketentuan yang telah, yang sedang, maupun yang akan terjadi. Itu merupakan definisi daripada rukun iman kepada qada dan qadar. Ya. Lalu apa artinya qada? Nah, dibagi menjadi dua, yaitu menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa, qada itu artinya menentukan atau memutuskan. Sedangkan menurut istilah adalah segala ketentuan Allah atau segala pengetahuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Nah, adapun qadar, ya, qadar itu menurut bahasa artinya memberi kadar, ya, ukuran, aturan, ya, atau juga bisa ketentuan. Ya, sementara menurut istilah berarti ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Ya, itu merupakan pengertian atau definisi dari qada dan qadar. Adapun tentang qada dan qadar ini merupakan dalil, ya, yang kalian bisa hafal atau kalian bisa baca, ya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tetap. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Ini merupakan dalil daripada iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya, setelah kita mengetahui definisi daripada qada dan qadar, maka dalam bahasa keseharian, ya, qada dan qadar bisa disebut juga dengan takdir. Lalu bagaimana kita mengetahui atau memahami tentang takdir ini? Ya, bahwa kita bisa menghubungkan antara takdir, ikhtiar, doa, dan juga tawakal. Ya. Kenapa matahari terbit dari timur? Kenapa bumi mengitari matahari? Enggak matahari yang mengitari bumi. Ikan bisa berenang di air. Kenapa ikan enggak terbang? Ya. Kenapa burung yang terbang? Ya, sementara manusia ada yang lahir dengan jenis kelamin laki-laki ataupun juga dengan jenis perempuan. Nah, itu merupakan takdir, ya, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bersungguh-sungguh itu akan menuai keberhasilan. Dan sebaliknya yang malas-malasan atau sedikit ikhtiarnya berakibat hidupnya dilanda kemalangan atau diliputi dengan kesengsaraan. Nah, pernyataan-pernyataan itu semua, ya, itu terkait dengan takdir, ya. Dan semua contoh-contoh tersebut merupakan tentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membedakan antara takdir yang berlaku bagi manusia dengan makhluk yang lainnya adalah adanya pilihan. Ya. Matahari
hewan, bumi, planet, dan sebagainya, itu ditetapkan takdirnya tanpa ada tawar-menawar. Ya. Jadi perbedaannya manusia memiliki pilihan. Manusia memiliki kehendak. Ya, kita bisa baca ayat ini, ayahsabul insanu ayyut suraka sudah. Ya, apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban dari apa yang telah diperbuatnya. Al-Qiyamah ayat 36. Nah, dengan manusia diberikan kehendak, manusia boleh berusaha dan manusia mempunyai pilihan, maka disebut juga dengan ikhtiar. Apa itu artinya ikhtiar? Ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh dan maksimal dari semua amal perbuatan dan aktivitas yang dilakukan, atau kesungguhan hati dan tekad yang kuat untuk mewujudkan cita dan asa. Ya. Tentu saja untuk kesungguhan amal tersebut ya tidak terlepas dari jalan yang sudah dibentangkan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan ikhtiar, usaha yang bisa kita lakukan. Nah, maka dari itu, ya, manusia mempunyai kewajiban untuk berusaha atau berikhtiar. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan takdirnya. Kenapa manusia wajib berusaha? Ya, karena manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Karena manusia juga memiliki kehendak dan juga ketentuan-ketentuan yang bisa diusahakan. Nah, ini yang pertama, takdir berjalan menurut hukum sunnatullah. Ya. Kenyataannya menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui takdir. Dan siapapun yang berusaha dengan sungguh-sungguh akan memperoleh keberhasilan dan mendapatkan cita-cita sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Ya. Nah, takdir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah takdir mubrom, dan yang kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir mubrom itu adalah semata-mata ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diubah dan diganggu-gugat. Ya, seperti kematian, kelahiran, jenis kelamin, ya itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan adanya takdir mu'allaq, yaitu takdir yang tergantung daripada ikhtiar atau potensi yang ada pada manusia, ya, seperti sembuh dengan berobat, sukses dalam belajar, sukses dalam bekerja. Ya, misalnya kita ingin mengambil buah-buahan. Ada sebuah pohon yang buah-buahannya itu banyak. Ya. Dan terkadang ada buah-buahan yang jatuh. Ya, mungkin jumlahnya sedikit, 1 atau 3. Ya. Nah, kalau kita berusaha, kalau kita ingin mendapatkan yang lebih banyak, ya maka kita melakukan usaha. Usaha dengan apa? Ya bisa memanjat pohon tersebut atau ya memetik daripada buah-buah tersebut. Nah, itu merupakan ya takdir mu'allaq kita yang kita lakukan dengan usaha. Sedangkan buah-buah yang jatuh, ya itu merupakan ketentuan atau nikmat yang sudah Allah berikan. Ya, jumlahnya sedikit, kadarnya sedikit, tetapi ketika kita ingin lebih, ya maka kita harus melakukan usaha-usaha. Nah, terus bagaimana Pak kalau misalnya kita sudah berusaha sungguh-sungguh tetapi ya kita tetap gagal ya. Nah, itu merupakan rahasia ilahi. Mungkin nanti kita mendapatkan hal yang lebih baik ya daripada apa yang kita harapkan pada saat ini. Ya, sesungguhnya Allah mengetahui dan Allah akan memberikan ya apa yang baik untuk kamu. Nah, selanjutnya ya setelah kita berusaha maka kita dianjurkan untuk bisa berdoa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ujibu da'watad da'i idza da'an." Ya, aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ya. Nah, doa itu juga merupakan usaha, tapi usaha batin. Ya, yang selalu dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhtiar dalam mencapai cita-cita dan harapan ya itu bisa menjadi lebih lengkap dan juga lebih mantap ya sehingga pada akhirnya hidup dipenuhi dengan keberhasilan
dan juga dengan keberkahan, dan juga ya dengan rizki yang cukup. Nah, setelah kita berusaha, kita berdoa, ya, maka yang terakhir adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may apa ayatnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, apabila engkau telah bersungguh-sungguh membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada sebuah kisah, ya, sebuah peristiwa. Ya, suatu hari datang seorang sahabat ke kediaman Rasulullah SAW dengan mengendari unta. Ya, sesampainya di depan rumah beliau, Rasulullah bertanya, "Kenapa unta Anda tidak diikat?" Lalu sahabat menjawab, ya, "Tidak, wahai Rasulullah, karena saya sudah bertawakal." Ya, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ikatlah dulu untamu, ya, baru bertawakal." Nah, berdasarkan peristiwa ini, ya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa bertawakal itu boleh dilakukan setelah berikhtiar secara maksimal. Nah, terkait dengan hasil ikhtiar, ya, dengan hasil kerja keras kita, kesungguhan kita, nah terakhir kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena bisa saja setiap keinginan, cita-cita atau juga harapan kita itu tidak cocok menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ada kalanya kita menemui kegagalan. Nah, ini ya yang sudah Bapak sebutkan tadi, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah, sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, ini pelajarannya sudah ya di bab yang pertama. Nah, adapun tanda-tanda penghayatan kita, ya, kalau kita beriman kepada qada dan qadar, nah, dalam perilaku sehari-hari, yang pertama adalah kita mengetahui dan kita meyakini bahwa manusia, ya, segala sesuatunya itu terjadi atas sunnatullah, atas kehendak Allah. Ya, baik yang tertulis di dalam ayat Al-Qur'an qauliyah maupun yang terhampar di alam semesta, ya, yang disebut juga dengan ayat kauniyah. Nah, adapun perbedaannya, ya, antara ayat kauniyah dan ayat qauliyah. Ayat kauniyah dapat diukur, ya, contohnya air dipanaskan 100 Celcius, ya, akan mendidih. Nah, tetapi ayat qauliyah, ya, pasti akan terjadi, ya, tetapi tidak diketahui kapan waktunya. Misalnya kematian, ya. Jadi kalau kauniyah itu bisa diukur, kalau qauliyah itu tidak bisa diukur. Nah, kalau ayat-ayat kauniyah, ya, manusia dapat melakukan segala percobaan, ya, tetapi kalau ayat qauliyah, ya, alat penelitiannya adalah keimanan. Alatnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perbedaan antara ayat qauliyah dan kauniyah. Nah, selanjutnya adalah penghayatan kita adalah menambah keyakinan kita untuk senantiasa berikhtiar dan berusaha lebih giat lagi dalam mencapai cita-cita kita. Kita ingin menjadi dokter, kita ingin menjadi pengusaha dan sebagainya, maka kita harus berusaha, kita harus merintis, ya, kita harus berikhtiar dengan giat dari awal untuk bisa mencapai kesuksesan tersebut. Nah, setelah kita berusaha, ya, maka kita meningkatkan keyakinan kita. Kita berharap dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala cita-cita yang kita hajatkan, yang kita inginkan itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah kita bertawakal. Ya, apapun yang terjadi, apapun yang hasil kita terima, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan, ya, kita dibatasi oleh aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya adalah untuk kebaikan kita sendiri. Nah, adapun perilaku yang mencerminkan daripada iman kepada qada dan qadar, ya, bahwa
ketika kita dalam hidup atau roda kehidupan, ya kita tidak selalu atau selamanya berhasil. Ada kalanya kita mengalami kegagalan. Nah, maka kita harus meyakini, kita harus menyikapi sikap atau hal-hal tersebut. Yang pertama, ya kita meyakini bahwa semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun kita senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh baik lahir maupun batin. Dan yang ketiga, kita menyempurnakan segala usaha kita dengan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menjauhi dari sikap tercela seperti putus asa dan juga sikap sombong yang ada di dalam diri kita. Berikut ini adalah hikmah daripada kita beriman kepada qada dan qadar. Ya, yang pertama adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan segala usaha yang kita lakukan. Nah, karena setiap usaha yang kita lakukan dan hasil yang kita harapkan yang kita akan diperoleh baik di dunia maupun di akhirat itu semuanya atas ketentuan atau terjadi dengan adanya qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memperoleh ketenangan jiwa dan kedamaian hati. Ya, karena semua itu ya akan terjadi ya berkat karena dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terpenting adalah kita harus tumbuh sikap gigih, ulet, ya, pantang menyerah, selalu berusaha. Ya, dan yang terakhir adalah tertanamnya sikap di dalam diri kita yaitu prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana daripada prasangka hambanya. Dan yang terakhir adalah ya kita tidak boleh sombong dan membanggakan diri ya ketika memperoleh apa yang kita inginkan. Dan yang terakhir adalah tidak merasa sedih dan kesal hati di saat apa yang kita inginkan tidak tercapai. Mungkin ya belum waktunya dan nanti ada sesuatu atau hal-hal yang lebih baik daripada apa yang kita harapkan, yang itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Adapun kesimpulan atau ikhtisar atau ringkasan ya dari bab ini, yang pertama adalah qada artinya menentukan atau memutuskan sedangkan secara istilah adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Ya. Sedangkan qadar menurut bahasa adalah kadar, ukuran, aturan atau ketentuan. Sedangkan menurut istilah adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Ya, takdir dibagi menjadi dua, yaitu ada takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Nah, perilaku beriman kepada qada dan qadar kita bisa tunjukkan dengan adanya sunnatullah, ya, berusaha dengan penuh kesungguhan, ya, menyempurnakan ikhtiar kita, terakhir bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga menyempurnakan akhlak kita dengan menjauhi sikap sombong dan putus asa. Nah, serta hikmahnya ya kita bisa selalu bertawakal dan berikhtiar dan berdoa ya untuk memperoleh ketenangan jiwa dan timbul ya perilaku-perilaku yang baik ya seperti ulet dan gigih ketika berusaha dan selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, selalu belajar dan baca-baca lagi literasi-literasi yang ada. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.